Halo guys, selamat datang di channel Alur Film Action. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Terminator 2 Judgment Day. Film ini menceritakan tentang dua manusia robot datang dari masa depan namun memiliki misi yang berbeda. Yang satu untuk melindungi umat manusia dari kehancuran, dan satu lagi justru sebaliknya, yaitu menghancurkan kehidupan yang ada di bumi. Lantas siapakah yang misinya akan berhasil dan bagaimanakah ceritanya? Mari kita masuk ke dalam alur filmnya. Pada tahun 2029, umat manusia berperang melawan sebuah mesin robot yang disebut sebagai Terminator. Pada saat itu, manusia dipimpin oleh seseorang bernama John Connor yang mampu mendesak para mesin sampai ke titik paling rendah. Namun, Terminator berusaha merubah timeline dengan mengirim robot ke masa lalu buat membunuh John Connor. Dengan begitu, masa depan akan berubah. Tapi umat manusia juga mengirim utusan buat melindungi John sebagai pemimpin mereka. Dan ini adalah sosok robot yang dikirim ke masa lalu buat melindungi John. Dia kita sebut saja sebagai Bob. Bob sampai dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali, sehingga harus mencari pakaian terlebih dahulu di dalam sebuah klub malam. Pakaian seorang bos geng motor terlihat sangat cocok setelah dipindai secara mendalam. Bob memintanya secara baik-baik bahwa dirinya sangat membutuhkan pakaian tersebut. Bukannya menolak secara halus, bos geng motor itu malah menyudutnya dengan rokok yang masih menyala. Tapi Bob tidak merasakan panas sedikit pun karena notabene adalah sebuah robot dan langsung membalaskan perbuatannya. Tentu semua anak motor di sana langsung takut karena baru pertama kali ada yang berani melawan bos mereka. Merasa bahwa tidak ada peluang untuk menang, sang bos akhirnya memberikan pakaiannya dengan bonus kunci motor gede yang ada di depan toko. Dan inilah penampilan Bob sekarang yang menggunakan pakaian bos geng motor. Di saat ingin pergi dari sana, tiba-tiba saja keluar pemilik toko yang mengancam akan menembaknya dengan shotgun karena telah berbuat onar. Namun, itu bukanlah suatu masalah besar buat Bob, sebab berhasil merebut senjatanya dengan sangat mudah, hanya dalam hitungan beberapa detik saja. Di sisi lain, terjadi kilatan listrik di salah satu lorong jalan yang cukup terbengkalai, dan kebetulan sekali ada polisi lalu lintas lewat sana buat mengecek situasi. Dia menemukan sebuah pagar kawat yang terpotong karena meleleh suatu benda panas. Namun tiba-tiba datang sosok pria dari belakang yang langsung membunuhnya dengan sangat brutal. Pria itu sebut saja sebagai Jack. Jack tidak berpakaian sama seperti Bob, yang artinya bahwa dia adalah sosok robot Terminator yang dikirim dari masa depan. Jack menggunakan pakaian polisi itu, dan hal yang paling utama dilakukan adalah mencari identitas dan alamat targetnya, yaitu John Connor. Besok paginya dia langsung mendatangi orang tua Su John, sebut saja sebagai Alex dan Angel. Mereka mengatakan bahwa anak mereka sedang tidak ada di rumah dan jarang sekali pulang. Mendengar hal tersebut, Jack meminta foto John dan akan mencarinya dengan alasan ada beberapa hal yang ingin ditanyai. Sedangkan John sendiri, sosok manusia yang digadang-gadang akan memimpin perlawanan terhadap Terminator di masa depan, rupa-rupanya adalah anak yang bandel karena sedang membobol ATM menggunakan alat scam yang diajari oleh sang ibu, yaitu Sarah Connor. Uang hasil curian digunakannya untuk bermain game di time zone, tanpa dia sadari bahwa Jack si Terminator sudah berada di sana karena akan membunuhnya. Jack bertanya kepada semua anak di sana termasuk temannya John sendiri, namun dia berpura-pura tidak mengenalnya. Diam-diam dia memberitahu John dan memintanya untuk segera kabur karena ada seorang polisi yang mencarinya. Namun hal tersebut disadari oleh Jack yang langsung mengejarnya sampai melewati pintu darurat. Di saat situasinya sudah terpojok dan akan segera dibunuh, Bob datang tepat waktu lalu menembak Jack menggunakan shotgun beberapa kali. Tapi tidak ada satupun peluru yang mampu memberikan impact besar karena memiliki regenerasi yang sangat cepat. Kemudian terjadilah pertarungan fisik antar kedua Terminator, di mana John menggunakan kesempatan itu buat melarikan diri secepatnya. Meski masih anak-anak, John memiliki kemampuan mengendarai motor sangat baik karena sampai saat ini bisa menghindari kejaran Jack yang mengejarnya menggunakan sebuah tronton. Sedangkan Bob menggunakan motor Harley sembari menembak menggunakan shotgun ke arah Jack. Namun Jack tidak menghiraukannya karena fokus untuk membunuh John yang sedang terdesak sebab hampir terlindas. Untungnya Bob langsung turun dari atas jalan dengan motornya, lalu mencari celah buat menyalip agar bisa menyelamatkan John. Ketika berhasil, dia
langsung menembak ban mobil tronton beberapa kali hingga akhirnya Jack terlibat kecelakaan, bahkan sampai meledak. Melihat hal tersebut, Bob berhenti sejenak untuk memastikan bahwa Jack telah berhenti mengejar. Setelah dirasa aman, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tapi tanpa mereka sadari bahwa dari dalam kobaran api keluar sosok Jack yang ternyata masih selamat karena tubuhnya memiliki regenerasi yang baik sebagai Terminator. Di sini John tahu bahwa Bob adalah seorang Terminator yang dikirim dari masa depan buat melindunginya. Sang ibu yaitu Sarah pernah menceritakan hal tersebut kepadanya. Bob pun mengiyakannya, namun dia hanyalah Terminator series lama. Sedangkan Jack adalah series terbaru yang dikirim oleh Skynet untuk membunuhnya. Demi mengurangi jatuhnya korban, mereka harus pergi ke daerah pinggiran kota sekarang juga. Namun, John meminta izin dulu buat menghubungi orang tua asuhnya supaya mereka bisa hati-hati. Tapi itu semua terlambat karena Jack telah membunuh mereka dengan menyamar menjadi sang ibu yaitu Angel. Rupa-rupanya Jack memiliki kemampuan dalam meniru wujud seseorang beserta dengan suaranya. Berita kerusuhan yang terjadi ternyata telah sampai ke pihak kepolisian dan Bob dinyatakan sebagai buronan. Seorang detektif memberitahu ini kepada Sarah Connor karena anaknya yaitu John telah diculik oleh orang tersebut. Namun Sarah hanya terdiam dengan tatapan kosong yang ternyata diduga sebagai ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa dan kini dia dirawat di RSJ. Di saat detektif itu akan pergi, tiba-tiba saja Sarah menyembunyikan sebuah besi kecil di tangannya karena ternyata telah merencanakan kabur dari sana setelah mengetahui bahwa anaknya sedang dalam bahaya. Sedangkan John sendiri sedang menjelaskan kepada Bob perihal alasan ibunya masuk RSJ, yaitu karena mencoba menghancurkan perusahaan teknologi dan selalu membicarakan soal manusia yang akan berperang melawan robot di masa depan. Sebab hal itu pihak polisi bahkan masyarakat menganggap gila dan berakhir di RSJ. Namun kini John percaya bahwa perkataan sang ibu ternyata benar setelah melihat Bob yang kebal dengan peluru. Dia ingin menyelamatkan sang ibu keluar dari RSJ, tapi Bob menolak karena menyelamatkan Sarah bukanlah misi yang diprogram dari masa depan, karena dia hanya memiliki dua misi, yaitu melindungi John dan mematuhi semua perintah yang diberikan. Mendengar hal tersebut, John mengetesnya dengan cara iseng, yaitu menyuruhnya buat melawan dua orang binaraga yang kebetulan lewat sana. Siapa sangka bahwa Bob langsung mengajar mereka dengan sangat mudah, bahkan hampir membunuh salah satunya jika John tidak mencegahnya. Mulai sekarang, Bob diperintah untuk tidak asal membunuh manusia lagi jika tidak mempunyai alasan yang signifikan. Dan sekarang, misi yang harus dilakukan adalah membantunya karena John ingin membebaskan sang ibu dari rumah sakit jiwa. No! And I order you to help. Di sisi lain, ketika situasi ruangan sudah benar-benar sepi, Sarah mulai menjalankan aksinya untuk kabur dari sana. Mula-mula, dia membuka ikatan gembok di tangannya menggunakan klip besi kecil, lalu dilanjutkan dengan membuka pintu. Saat orang petugas yang sedang patroli juga diajarnya menggunakan gagang pel yang dipatahkan. Namun, tanpa dia sadari bahwa Jack sudah berada di sana, dengan menyamar menjadi salah satu petugas yang sudah dibunuhnya. Sarah juga mengajar petugas lain hingga terkapar tak berdaya menggunakan pentungan satpam. Sedangkan si dokter dibiarkan karena akan dijadikan sebagai sandera untuk keluar dari rumah sakit jiwa. Di sisi lain, John berhenti di depan gerbang RSJ untuk memperingatkan Bob supaya tidak membunuh siapapun. Bob pun mengiyakannya bahkan sampai berjanji. Demi menumpukan orang lain yang menghadang, dia hanya menembak bagian tidak vital yaitu bagian kaki. Dengan begitu si petugas masih bisa tetap hidup. Sementara itu, Sarah masih berjuang keluar dari sana dengan menyandra seorang dokter, hingga tidak ada satupun petugas yang berani menangkapnya. Namun, ada satu petugas yang datang dari lorong tepat di belakang dan mencoba untuk menghentikannya. Tapi Sarah langsung mengajarnya, lalu kabur dengan sekuat tenaga. Ketika sampai di depan pintu lift, tiba-tiba saja muncul sosok seorang pria yang membuatnya sangat ketakutan, yang ternyata itu adalah Bob. Bob langsung mengejar Sarah yang kabur hingga akhirnya tertangkap oleh para petugas. Bob langsung mengajar mereka semua dengan sangat mudah. Tak lama datang John buat menenangkan sang ibu bahwa semua akan baik-baik saja.
Dirasa situasi sudah tenang, Bob mengajak mereka semua buat segera pergi dari sana. Namun tiba-tiba muncul sosok Jack yang mampu menembus pagar dengan sangat mudah. Bahkan peluru shotgun yang ditembakkan tidak memberikan dampak yang begitu besar, sehingga Bob harus kabur dari sana sembari melindungi John dan Sarah sampai masuk ke dalam lift. Ketika Jack berusaha ikut masuk, dia langsung ditembak tepat di bagian endasnya sampai terbelah menjadi dua. Namun itu bukan apa-apa baginya dan langsung terjun melompat ke bawah lift. Sedangkan di dalam, Sarah dan Bob menembakkan senjatanya ke langit-langit dengan maksud menghambat Jack. Ketika pintu lift terbuka, Sarah langsung menghentikan mobil polisi yang kebetulan datang ke sana. Namun karena polisi itu lama banget, Bob melemparnya ke tembok sampai tidak sadarkan diri. Semua langsung masuk ke dalam mobil demi kabur dari sana menghindari Jack yang terus mengejar, meski sudah ditembak bahkan ratusan peluru. Sampai akhirnya mereka berhasil meloloskan diri buat sementara waktu, karena Jack tidak mampu mengejarnya dengan berlari. Pagi harinya, mereka beristirahat di salah satu rest area sembari membicarakan soal Skynet yang akan menghancurkan manusia di masa depan. Awalnya, Project Skynet dibuat atas dasar sebuah ide dari seseorang bernama Miles. Miles merancang Skynet buat melakukan pertahanan cyber yang bahkan bisa menciptakan sebuah mesin. Nantinya, pertahanan yang biasa dilakukan oleh manusia kini beralih ke teknologi mesin. Semua lini pertahanan akan digantikan dengan para mesin. Namun, Skynet terus berevolusi hingga akhirnya menjadi momok yang sangat menakutkan buat manusia. Dan ini adalah Miles, orang yang pertama kali mencetuskan pembuatan sistem pertahanan Skynet. Sekarang dia sedang menyempurnakan proyek tersebut, bahkan sampai melupakan waktu buat keluarganya. Dia sangat berambisi menyelesaikan proyeknya karena berpikir hasil karyanya akan membantu umat manusia di masa depan. Miles Bennett Dyson, Systems Corporation. Mereka sudah sampai di tempat sahabatnya Sarah, sebut saja sebagai Nick. Yang dilakukannya bukanlah sekedar silaturahmi atau meminta pertolongan, melainkan melakukan persiapan untuk menghadapi Jack jikalau nanti bertemu lagi. Usut punya usut, sebelum masuk ke dalam RSJ, Sarah sudah menyiapkan banyak persenjataan buat melawan Terminator. Banyak sekali senjata yang disiapkan oleh John dan Bob, dari mulai senjata ringan hingga senjata berat seperti AK-47 dan machine gun. Sedangkan Sarah menyiapkan senjatanya sendiri seperti karbin. Di momen tersebut, dia mengingat sebuah pesan dari Cal, yaitu ayah dari John, bahwa takdir bisa berubah tergantung dari seberapa usaha yang kita lakukan. Oleh sebab itu, dia berencana membunuh Miles sebagai orang yang mempelopori terciptanya Skynet. Hanya seorang diri. Tak lama, John menyadari bahwa ibunya berniat membunuh Miles supaya masa depan bisa berubah. Dia bersama Bob langsung mengejarnya buat menghentikan tindakan tersebut. Tapi semuanya terlambat karena Sarah sudah berada di rumah Miles dan sudah siap menembaknya tepat di bagian kepala. Lalu yang terjadi, semua tembakannya meleset karena Miles diselamatkan oleh anaknya yang kebetulan ada di sana karena ingin mengajaknya bermain. Sehingga Sarah harus turun langsung supaya bisa membunuhnya dengan menggunakan pistol dan berhasil mengenai bahu Miles hingga terjatuh. Namun di saat ingin membunuhnya, tiba-tiba saja sisi kemanusiaan Sarah sebagai manusia muncul setelah Miles dilindungi oleh sang anak. Sampai akhirnya dia memutuskan buat mengurungkan niat dan berakhir dengan perasaan rasa bersalah. Tak lama datang John yang langsung menenangkan sang ibu dengan mengatakan bahwa semua sudah baik-baik saja. Sedangkan Bob menunjukkan jati dirinya atas perintah dari John. Bob memotong tangannya di hadapan Miles dan istrinya untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah manusia, melainkan sebuah mesin atau Terminator yang akan tercipta di masa depan dari Project Skynet. Kemudian dia menjelaskan semua hal yang akan terjadi di masa depan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Secara garis besar, Project Skynet akan menjadi bumerang di masa depan dan diminta buat menghancurkannya sekarang juga demi kebaikan umat manusia. Kabar baiknya, Miles adalah sosok yang kooperatif dan mengerti sehingga setuju dengan rencana tersebut. Dyson listened while the Terminator. Malam itu juga, mereka mendatangi perusahaan Miles bernama Cyberdyne untuk menghancurkan semua perangkat yang berhubungan dengan Skynet. Mula-mula mereka melumpuhkan penjaga depan secara manusiawi, lalu masuk ke dalam menuju ruangan data disimpan. Namun sialnya, penjaga lain datang dan mengaktifkan alarm petanda bahaya, sehingga mereka kesulitan membuka pintu akses karena terkunci otomatis oleh sistem. Satu-satunya cara membukanya adalah dengan meledakkan pintu menggunakan senjata launcher.
Berita dibobolnya perusahaan Cyberdyne telah diumumkan di sebuah radio dan Jack sudah mendengarnya dan segera menuju TKP. Sedangkan Bob dan kawan-kawan sedang menghancurkan semua perangkat dan data yang berhubungan dengan Project Skynet supaya tidak ada orang yang akan melanjutkan program ini. Namun di luar gedung sudah ada puluhan polisi yang sudah sampai dan mengepung dengan persenjataan lengkap. Demi memastikan semuanya hancur, mereka memasang bom C4 dengan jumlah yang cukup banyak supaya tidak ada perangkat dan data yang tersisa. Sedangkan urusan polisi biar Bob yang handle karena dia akan menghadapi secara langsung. Semua polisi ditembaki oleh machine gun namun tidak ada satupun orang terkena karena Bob hanya membuat mereka kalang kabut meski hanya sementara waktu. Kini jumlah polisi yang mengepung gedung sudah ratusan, bahkan sampai melibatkan satuan khusus seperti Brimob. Mereka mulai memasuki gedung dengan peralatan tempur yang lengkap. Sedangkan John dan kawan-kawan sudah siap pergi dari sana karena semua bom sudah terpasang dengan baik. Namun tiba-tiba para FBI sudah sampai di lantai mereka dan langsung memberodong dengan banyak sekali peluru. Dari peristiwa itu, Miles terkena banyak sekali peluru di tubuhnya yang membuat kemungkinan selamat sangatlah mustahil. Dia rela mengorbankan diri lalu menyuruh semuanya buat pergi dari sana secepat mungkin karena sebentar lagi bom akan diledakkan. Lalu yang terjadi, semua jalan keluar sudah dikepung oleh ratusan polisi, sehingga satu-satunya cara buat kabur adalah dengan melumpuhkan mereka. Bob beraksi seorang diri menghadapi FBI yang sudah menghadang di depan pintu. Mereka menembaki dengan ratusan peluru, bahkan sampai kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit. Tentu Bob tidak tinggal diam, dan langsung memberikan tembakan balasan dengan menghadiahkan peluru di kaki mereka masing-masing. Polisi yang berada di luar juga diberikan gas air mata supaya mereka lumpuh untuk sementara waktu. Bob kembali datang dengan membawa mobil polisi untuk menjemput Joe dan Sarah supaya mereka bisa pergi dari sana. Mereka langsung menerobos jalanan yang masih dipenuhi banyak sekali polisi. Namun hal itu diketahui oleh Jack yang langsung merebut sebuah helikopter padahal posisinya sedang terbang. Get out. Kehadiran Jack langsung disadari oleh Sarah yang menyuruh John buat berlindung. Sarah langsung menyiapkan senjata lalu menembaki helikopter itu beberapa kali. Namun Jack tidak tinggal diam dan memberikan tembakan balasan. Sampai akhirnya terjadilah saling adu tembakan. Naasnya Sarah harus terkena tembakan di bagian kakinya. Sehingga Bob langsung ngerem secara mendadak untuk melumpuhkan helikopter itu. Namun mereka juga mengalami kecelakaan hingga mobilnya terguling. Untungnya mereka semua masih selamat, namun harus segera kabur dari sana karena Jack kembali mengejar menggunakan sebuah mobil truk cairan kimia. Sedangkan mereka hanya mendapatkan mobil biasa yang kecepatannya tidak melebihi 60 km per jam. Sudah jelas bahwa Jack dapat mengejarnya dengan sangat mudah, bahkan sampai menabraknya beberapa kali. Sehingga Bob menyuruh John buat mengambil alih kemudi, karena dirinya yang akan menghadapi Jack. Lalu yang terjadi, sudah banyak sekali peluru launcher yang ditembakkan, tapi masih belum mampu menghancurkan mobil itu. Bahkan Bob sampai menembaknya di depan mukanya langsung. Namun Jack masih bisa bertahan. Sampai akhirnya satu-satunya cara adalah dengan membanting setir hingga mobilnya terguling. Meski Jack masih selamat karena tubuhnya terbuat dari besi dan bisa menyatu lagi, namun tiba-tiba tubuhnya membeku, tidak bisa berbuat apa-apa karena terkena sebuah cairan kimia. Bob menggunakan kesempatan itu buat menghancurkannya dengan sebuah pistol. Tapi apakah Jack benar-benar telah mati? Tentu tidak, karena tubuhnya kembali menyatu secara perlahan. Karena kebetulan mereka ada di sebuah pabrik baja yang situasinya sangat panas. Sehingga Bob menyuruh John dan Sarah buat cepat-cepat pergi dari sana. Kini Bob berhadapan langsung dengan Jack sebagai sesama Terminator. Saling jual beli pukulan antara robot menjadi sangat sengit karena keduanya tidak memiliki rasa sakit sedikit pun. Namun Bob terlihat sangat kewalahan karena gaya bertarung Jack lebih mendominasi, sampai tangannya terjepit oleh sebuah gear mesin. Mungkin ini terjadi karena Jack adalah Terminator versi terbaru, sedangkan Bob adalah versi lawas.
Satu-satunya cara supaya bisa bebas dari gear itu adalah dengan memotong tangannya sendiri sampai terputus. Bob melakukan hal tersebut karena memiliki misi yaitu melindungi John. Sedangkan John sendiri disuruh oleh ibunya untuk kabur duluan karena dia akan menghadapi Jack yang mulai menyusulnya. Meski sudah ditembak menggunakan shotgun, Jack masih berdiri dengan kokoh, bahkan dengan mudah menusuk Sarah menggunakan tangannya yang bisa berubah menjadi apa saja. Ketika akan dibunuh, tiba-tiba datang Bob yang langsung membantu dengan memukul Jack menggunakan pipa besi hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Namun seperti biasa, dia kembali menyatu lalu menyerang balik dengan sangat brutal. Kali ini Bob dibuat sangat kewalahan, apalagi tangannya hanya tersisa satu. Jack memukulnya habis-habisan tanpa rasa belas kasihan hingga berakhir ditusuk menggunakan pipa besi. Kali ini sepertinya Bob telah benar-benar mati karena cahaya di matanya telah padam. Sedangkan John sendiri tiba-tiba saja mendengar suara ibunya ketika sedang bersembunyi di tempat yang aman, sehingga dia memutuskan buat keluar untuk menemuinya. Tapi ternyata itu adalah Jack yang menyamar karena ibunya yang asli ada di belakangnya, dan langsung menembak senjata beberapa kali hingga terpojok ke pinggir tangga. Sialnya, ketika akan terjatuh ke cairan baja panas, pelurunya habis sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah. Namun tiba-tiba muncul Bob di belakang mereka yang ternyata masih hidup. Bob langsung menembak peluru launcher terakhirnya, lalu yang terjadi Jack terjatuh ke dalam cairan baja panas dan pelan-pelan menyatu dengan cairan tersebut. Melihat hal itu, Bob menyimpulkan bahwa Terminator itu telah binasa. Namun, semua barang-barang yang berhubungan dengannya harus ikut binasa juga, demi mencegah terjadinya perang di masa depan, di mana artinya Bob juga harus binasa pada saat itu juga. Dia menyuruh Sarah buat menurunkannya ke dalam cairan panas itu supaya semua tubuhnya hancur. Namun, John berusaha mencegah karena tidak mungkin membiarkan sosok yang selama ini melindunginya akan mati begitu saja. Tetapi ini adalah cara mutlak supaya Terminator tidak bangkit kembali dan masa depan umat manusia baik-baik saja. Tiga 30 tahun setelahnya, Sarah sudah terlihat sangat tua yang sedang duduk di bangku taman. Dia melihat anaknya tumbuh dewasa, yaitu John yang kini telah mempunyai anak, yang artinya bahwa perang melawan Terminator di masa depan telah berubah menjadi kebahagiaan, dan film pun berakhir.